Pada suatu ketika, Kanselir Angela Merkel pernah berkata, "Am 9. November denken wir Deutschen an das Schlimmste und an das Beste in unserer Geschichte." Yang artinya, pada tanggal 9 November, kita mengingatnya sebagai hari yang terburuk sekaligus yang terbaik dalam sejarah negara kita. Apa yang dimaksud dari perkataan sang kanselir ini? Tanggal 9 November yang terbaik merujuk pada peristiwa runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Kala itu, juru bicara Partai SED secara serampangan dan tanpa terkoordinasi sebelumnya membuka semua perbatasan negaranya, termasuk dengan Jerman Barat. Penduduk Berlin Timur membludak memenuhi perbatasan dengan Berlin Barat. Petugas yang kewalahan akhirnya membuka portal, dan tegapnya tembok Berlin seketika menjadi tak ada gunanya lagi. Peristiwa monumental tersebut merupakan salah satu tahapan penting menuju penyatuan kembali atau reunifikasi Jerman setahun berselang. Lalu, tanggal 9 November lainnya yang dikatakan oleh Merkel sebagai yang terburuk berkaitan dengan peristiwa apa? Ternyata tanggal tersebut merujuk pada apa yang disebut dengan Reichspogromnacht atau Kristallnacht, yang dalam bahasa Indonesia berarti malam kaca pecah. Terjadi pada tanggal 9 hingga 10 November 1938, di mana di saat itu toko-toko milik orang Yahudi serta banyak sinagog yang dihancurkan oleh massa, khususnya dari kalangan SA dan Hitlerjugend. Peristiwa ini berlangsung hampir di seluruh Jerman, Austria, dan Sudetenland yang kini menjadi Republik Ceko. Diperkirakan sekitar 7.000-an toko milik kaum Yahudi dan lebih dari 200-an sinagog dirusak serta dibakar. Sedangkan 91 orang Yahudi juga tewas selama aksi anarkis tersebut, dan 30.000 orang lainnya digiring menuju kamp konsentrasi, di mana mayoritas meninggal di sana. Disebut Kristallnacht karena pada hari-hari tersebut pecahan kaca berserakan di mana-mana, terutama di sekitar toko dan sinagog tersebut. Sejak Adolf Hitler menjadi kanselir pada tahun 1933, antisemitisme melonjak drastis. Ia memang sejak awal selalu menyalahkan kaum Yahudi yang dianggap sebagai biang keladi kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Mereka dipersekusi secara sistematis oleh rezim. Karena itulah banyak dari mereka yang meninggalkan tanah Jerman guna menghindari penindasan. Sementara mereka yang tetap berada di Jerman atau wilayah kekuasaan Nazi lainnya, mau tak mau mesti merasakan diskriminasi dan persekusi tersebut. Dan pemicu utama terjadinya peristiwa Kristallnacht tersebut adalah terbunuhnya seorang diplomat Jerman di Prancis oleh seorang pemuda Yahudi. Diplomat itu bernama Ernst von Rath. Ia dibunuh oleh Herschel Greenspan karena memprotes pendeportasian orang tuanya dari Jerman ke Polandia. Peristiwa tersebut tak pelak memancing emosi warga Jerman. Terlebih lagi mereka sudah sejak lama dijejali propaganda anti-Yahudi ala Hitler. Massa yang terutama berasal dari Sturmabteilung atau SA dan juga Hitlerjugend pada tanggal tersebut langsung menyerbu properti milik kaum Yahudi. Tokonya dihancurkan dan dijarah, sementara sinagognya dibakar. Kepolisian, pemadam kebakaran, dan aparat pemerintah lainnya tak berbuat banyak dan terkesan membiarkan kebrutalan warganya tersebut. Pemadam kebakaran diperintahkan untuk membiarkan tempat ibadah terbakar habis dan baru bergerak apabila api sudah menjalar ke bangunan lain. Lebih parahnya lagi, gelombang penangkapan massal terjadi setelahnya. 30 ribuan orang Yahudi digiring ke kamp konsentrasi seperti ke Dachau dan Auschwitz. Banyak kalangan menganggap bahwa ini merupakan awal dari kebijakan solusi akhir dan Holocaust ala Nazi yang mengakibatkan ratusan ribu bahkan jutaan orang Yahudi tewas. Mengingat betapa mengerikannya peristiwa tersebut beserta dampak setelahnya, maka cukup beralasan bila Merkel menyebut tanggal ini sebagai salah satu tanggal terburuk dalam sejarah Jerman.